Oke, saat ini saya akan melakukan pembalutan dengan luka yang berada di tangan. Oke. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya. Kalau luka di pelipis, tanda segitiga itu menjadi pertanda kalau dia luka berada di bagian pelipis. Namun untuk tangan sendiri, nah ini bukan pertanda luka guys, tapi pertanda lukanya berada di atas. Jadi untuk luka tangan, ikatan adalah sebagai pertanda luka. Jadi ketika tim medis datang, tim medis sudah tahu kalau lukanya berada di atas ini. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Morella di 12406. Kali ini saya akan menjelaskan jika pembalutan berada di luka pelipis yang di sebelah kiri. Oke, yang pertama kita menggunakan saf 8. Untuk saf 8 sendiri itu saf 0. Lalu kita lipat, lalu menyisakan titik segitiga. Karena yang harus diperhatikan adalah titik segitiga ini akan menjadi pertanda sebuah luka. Lalu dilipat dan menjadi saf 8. Oke, sudah. Oke. Seperti ini untuk luka yang berada di dada kiri. Balik bareng. Nah, mungkin karena ikatannya terlalu kotor dan di sini tidak rapi, jadi sebaiknya kita rapihkan agar mengurangi resiko kalau ikatannya akan terbuka. Sudah rapi. Cukup. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang luka yang ada di kaki yang berfungsi untuk menahan agar sendi-sendi yang ada di kaki tidak bergerak dan dapat bisa menahan luka. Mungkin karena saya terlalu kecil, jadi begini hasilnya. Oke, halo, aku Immanuel Railan, 120 24 066, sedang bersama salah satu pasukan teknik geologi 2024, yaitu Davin Abdallah, 120 24 020. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pembalutan yang berada di lengan. Oke, di lengan. Nah, yang pertama kita menggunakan saf 0. Saf 0 itu berbentuk seperti ini. Ini sebenarnya dari awalnya yang dia berbentuk persegi, lalu kita lipat dua seperti ini. Oke, yang pertama-tama yang harus menjadi fokus karena lukanya berada di tangan kanan, ujung dari saf 0 harus berada di ujung sini. Lalu setelah itu, lalu paskan dengan dada. Mungkin karena dada Davin terlalu besar, jadi kita harus mengambil posisi yang sangat banyak, memakan banyak. Nah, karena di sini nitella sangat kecil, jadi kita bisa membuat proyeksi, yaitu kita menyilangkan. Jadi jika ini ditaruh di dada yang berlawanan, yaitu dada kiri, satunya lagi berada di kanan. Setelah itu diikat. Lalu ini yang harus diperhatikan, ketika sudah dilipat, ini harus dilipat agar lengan tidak bergerak ke kanan dan ke samping. Namun karena ini nitellanya sangat kecil, jadi tidak bisa diikat. Oke, saya Immanuel Railan 120 24 06 ingin melakukan evakuasi 1.0 di mana dengan kondisi korban sadar dan kaki sedang terluka. Nah, yang pertama kita rangkul. Setelah itu untuk kaki kanan saya harus menopang kaki korban yang terluka. Setelah itu jalan.
Halo semua, saya Imam Relan 12406. Saya Raka Najwan 1202452. Di sini kami mau praktek 1.1 evakuasi 1.1 dengan korban cadar. Oke. Ya. Pertama, korban tangannya dirangkulkan ke pundak kami, terus kakinya. Lalu setelah itu untuk kaki kanan dan kaki kiri korban ditopang oleh kaki kanan dan kaki kiri penolong. Yuk jalan. Nah, Tuh, 2, 3. Oke, setelah itu kita halo semua, saya Imam Relan 1202406. Lalu saya Raka Najwan 1202452. Saya Muhammad Atar Faiza 12024 104. Sekarang kami akan melakukan evakuasi 2.1. Agak ini kan, agak dikasih tahu. Yang pertama, untuk memasukkan ke dalam badan korban, kita harus memasukkan dengan posisi tangan seperti ini. Tapi sebelum itu tangan korban yang dulu langkah disilang dulu tangannya. Ya. Lalu setelah itu dibalik. Lalu setelah itu komando ada pada orang yang ada di kepala. Satu, dua, tiga. Nah, ayo turun. Satu, Jalan dulu. jalan dulu. Nah, turun. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, saya Imam Relan 1202406. Saya Muhammad Atar Faiza 12024 104. Saya akan Najwan Priantoro 1202452. Dan sekarang kita akan melakukan evakuasi 3.0. Sama seperti sebelumnya, untuk masukkan tangan kepada korban dengan posisi tangan seperti ini. Lalu setelah itu posisi tangan korban juga dilipat seperti ini. Ya. Dan komando ada pada penolong yang menopang bagian kepala. Dua, tiga.